بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أوهيل المعروف والعطاء والمألوف خراة للملهوف إنكم به أدرى يا أوهيل المطلوب والعطاء والموهوب نفحة للمكروب إنكم به أدرى سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهل بيت المختار علينا المقدار اشفاء للمحتار إنكم به أدرى يا أهل بيت الهادي قدوتي وسيادي أجزلوا لي زادي إنكم به أدرى سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء قدركم رفيعال وعطاكم هطال وسناكم هيال أرسلوا لي نهرا أنتم خير الناس جدوكم يشفي الباس اشفعوا للقساس إنكم به أدرى سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء اللهم صل وسلم وبارك. Ahli Sunnah wal Jamaah yaitu Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari yang wafat tahun 324. Beliau menulis kitab namanya Maqalatul Islamiyyin Al-Ibanah Ar-Risalah ila Ahli Thagr Al-Luma'. Imam Asy'ari wafat meninggal dunia diganti oleh muridnya Imam Abdullah Al-Bahili. Al-Bahili wafat diganti oleh muridnya Imam Abu Bakar Al-Baqillani. Kitab karangannya At-Tamhid, Al-Insaf, Al-Bayan, Al-I'jaz. Baqillani wafat diganti oleh muridnya Abdul Malik Imamil Haramain. Karangannya Lataiful Isyarat, Al-Kafiyah, Al-Arba'in, Ghiyathul Umam. Imam Haramain wafat, punya murid Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Kitabnya, karangannya dalam bidang fikih Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit. Dalam bidang usul fikih Al-Mustasfa, Al-Mankhul, Al-Qiyas. Dalam bidang akhlak Mizanul Amal, Mi'yarul Ilm, Al-Qistasul Mustaqim. Apalagi dalam bidang ilmu kalam
lijamul awam fi ilmi al-kalam, al-iktisad fil i'tiqad, al-arba'in fi usuluddin. Dalam bidang filsafat, Mishkatul Anwar, Sirru Rabbil Alamin, Al-Hikmah fi Makhluqatillah. Wah, banyak banget sekarang Ghazali ini. Dalam bidang tasawuf, Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, Ihya Ulumuddin, Al-Madnun li ghairi ahli, Al-Qasidatut Ta'iyah, Al-Hikmah fi Makhluqatillah. Ini menceritakan, nyebutin karangannya saja bisa 1 jam, apalagi memahaminya. Ini Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Imam Ghazali punya murid Abdul Karim Asy-Syahrastani, karangannya Al-Milal wan Nihal, Musara'atul Falasifah, Nihayatul Iqdam fi Ilmil Kalam. Syahrastani wafat punya murid Muhammad bin Umar Fakhrur Razi, karyanya Mafatihul Ghaib, tafsir 16 jilid. Al-Matalibul Aliyah fil Falsafah Islamiyah 5 jilid. Al-Mabahithul Masyriqiyah 2 jilid. Al-Mahsul fi Ilmil Usul 4 jilid. Razi punya murid Aduddin Al-Iji, karyanya namanya Al-Mawaqif fi Ilmil Kalam 7 jilid. Aduddin Iji punya murid Abdullah As-Sanusi, karya kitabnya Al-Aqidatul Kubra. Imam Sanusi punya murid Ibrahim Al-Baijuri, kitabnya Jauhar Tauhid. Baijuri punya murid Ahmad Dasuki, kitabnya Ummul Barahin. Ahmad Dasuki punya murid Ahmad Zaini Dahlan, kitabnya Ad-Durarus Saniyah fi Radd 'ala al-Wahabiyah, Al-Mutammimah, Al-Kawakibud Durriyah, dan lain-lainnya. Ahmad Zaini Dahlan punya murid Ahmad Khotib Sambas, Kalimantan Barat, kitabnya Fathul Arifin, yang menggabungkan antara Tarekat Qadiriyah dengan Tarekat Naqsyabandiyah. Kitabnya namanya Fathul Arifin. Khotib Sambas punya murid Yusuf Makassar, Nawawi Banten, Abdus Somad Palembang. Yusuf Makassar, Nawawi Banten punya karangan Syarah Safinah, Syarah Sulam, Tafsir Munir. Nawawi Banten punya murid Mahfud Termas, Khalil Bangkalan, Arsyad Banjarmasin. Arsyad Banjarmasin punya tulisan Sabilul Muhtadin. Mahfud Termas punya karangan Manhaddawin Nadhar dan Bughyatul Mustarsyidin. Kiai Mahfud Termas punya murid Hadratis Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Asy'ari pulang dari Mekah mendirikan Nahdlatul Ulama. Kiai Hashim wafat diganti oleh putranya Kiai Wahid Hashim. Ketika wafat baru usia 39 tahun. Wahid Hashim itu bapaknya Gus Dur. Ketika wafat sedang menjadi ketua umum PBNU dan menjadi menteri agama. Wafat usianya masih sangat muda, 39 tahun. Itu ayahnya Gus Dur. Wahid Hashim wafat diganti oleh Pak Idham Khalid. Idham Khalid diganti oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Gus Dur diganti oleh Kiai Hashim Muzadi. Kiai Hashim Muzadi diganti oleh dan NU juga harus bersyukur karena ada dokter-dokter NU. Kenapa? Karena dokter-dokter NU ini dia tidak secara profesional itu berkhidmah kemanusiaan kepada sesama, tapi dia juga dituntut dakwah. Karena Nahdlatul Ulama itu organisasi yang dakwah juga. Dakwahnya kemana? Sekarang ini saatnya dokter-dokter berdakwah. Di samping menjadi garda depan untuk menanggulangi pandemi ini, ada peran dakwah yang penting sekali pada saat ini yang perlu diperankan oleh para dokter. Mendakwai siapa? Mendakwai orang-orang NU lah minimal. Mendakwai orang-orang NU termasuk kiai-kiainya yang merasa bahwa ini pandemi ini adalah wabah abal-abal. Karena yang tahu
tentang ini abal-abal atau tidak adalah para dokter. Kalau tidak percaya dengan dokter dalam soal kesehatan, maka suruh membaca Khitah Nahdlatul Ulama. Di sana ada jelas bahwa setiap khidmah dari Nahdlatul Ulama disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian masing-masing. Kalau dia ahli hukum, dia berkhidmah dengan kepandaiannya itu kedokteran, ini kesehatan. Dan sekarang ini kesehatan. Kalau kiai-kiai misalnya terus diberitahu, sesama kiai belum tentu juga mau. Kalau itu kamu nggak ahli, kamu bicara soal virus segala macam itu, kamu ngajinya apa? Kamu nggak pernah ngaji virus. Tapi kalau itu yang memberitahukan adalah dokter, itu akan lebih nges bagi mereka. Ini, dan sekarang ini kan banyak sekali. Kita merasa sedih mendengar berita. Setiap kita membuka WA, membuka Facebook, ada berita-berita lelayu. Innalillahi wa inna rajiun. Kiai ini meninggal, kiai ini meninggal, ustadz ini meninggal. Ya kalau kita bilang takdir ya, masa NU dijajak ngomong soal takdir? Itu kuno sekali. Takdir sudah tahu, tapi hifdzun nafsi juga tahu orang NU. Bahwa wajibnya ikhtiar juga tahu NU. Jadi lebih lagi yang tidak semua tahu adalah soal kesehatan. Yang tahu hanyalah ahli. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris. Kalau kita balik bahwa kita harus menempatkan sesuatu kepada yang mestinya memang di situ. Kalau kita berbicara soal kesehatan, ya memang dokter. Bukan dukun. Bukan ustadz. Apalagi bukan pikiran sendiri. Tapi kita ke dokter. Ini ya saya kira. Jadi sekarang ini saya betul-betul menginginkan dokter-dokter itu tidak hanya di garis depan untuk menangani itu. Saya salut sekali itu pada dokter-dokter dalam masa sekarang ini. Mereka bahkan banyak yang syahid di dalam perjuangan mereka di garis depan ini. Saya selalu menangis kalau melihat berita tentang dokter yang wafat. Kemudian juga kiai-kiai yang wafat. Yang jelas saya mengharap mudah-mudahan kita bersama-sama yang tidak bisa apa-apa ya berdoalah, yang tidak bisa apa-apa masa berdoa tidak bisa, tapi yang bisa apa-apa mengapa kita tidak melakukan apa-apa. Mudah-mudahan perhimpunan dokter Nahdlatul Ulama mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, selalu dibimbing taufik dan hidayahnya sehingga dapat mengembangkan khidmahnya pada masyarakat, bukan hanya orang NU, tapi semua masyarakat, sehingga menjadi jariah para dokter ini kelak dipetik di hari akhir.